Hai, Shalom saudara, senang kembali bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita hari ini, dan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Sebelum kita memulai semuanya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita teduhkan hati kita tutup mata kita, tenangkan hati kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk rahmat, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah sediakan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami dan apa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang tidak mendatangkan kecelakaan, tapi semuanya adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan To God be the glory. How can I say thanks for the things you have done for me, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me, and the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to Thee. Sama-sama kita katakan, Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. Should I get any praise, let it go to Calvary. sama-sama kita angkat tangan kita dan kita berkata, To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the sekali lagi kita katakan, things To God be the He glory. has Tuhan, segala done. kemuliaan, To segala pengagungan, God be the segala penghormatan, glory.
glory for the things He has done. He has done. Worship you, To be broken in my for your loving kindness. Apa yang pernah kau
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang lemah lembut, yang meneguhkan kami, membangkitkan kami, menghibur kami. Terima kasih. Yang mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan firman meneguhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Punya pengenalan yang baru tentang Tuhan. Karena kebenaran-Mu akan memerdekakan kami dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, dimanapun saat ini sedang berada, kita tenangkan hati kita sebentar. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. 10 hari setelah kenaikan Kristus, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Bagi bangsa Israel, mereka sedang merayakan hari raya Shavuot, yaitu hari raya diberikannya hukum Taurat kepada bangsa Israel. Pada waktu hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel di Bukit Sinai, pada waktu itu 3.000 orang yang mati. Karena hukum Taurat itu menghukum orang, mengadili orang, semua orang yang bersalah. Itu sebabnya setiap orang yang bersalah langsung diadili. Dan pada waktu hukum Taurat diberikan di bawah Musa di Bukit Sinai, 3.000 orang diadili dan 3.000 orang mati. Tetapi dalam perayaan yang sama, yaitu pencurahan Roh Kudus di Bukit Sion, saudaraku, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Hukum Taurat membawa kepada kematian, tetapi kasih karunia Roh Kudus membawa kepada keselamatan. Hari ini kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Tapi saudara jangan salah, Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Saudara tidak menantikan pencurahan Roh Kudus yang berikutnya. Tidak ada pencurahan Roh Kudus yang kesekian atau yang kesekian kalinya. Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan. Bagian saudara saat ini adalah menerimanya dengan iman. Amin. Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang menghakimi. Mungkin ada di antara saudara yang bangun pagi-pagi, lagi jalan di rumah terpeleset. Kemudian lagi ambil kopi, kopinya terlalu panas. Starter mobil, mobilnya mogok. Sampai di kantor telat, lalu kita berpikir, salah apa saya? Jangan-jangan Roh Kudus menempelak saya. Atau ada mungkin di antara saudara yang berkata bahwa saya sakit karena Roh Kudus menempelak saya. Atau sebagian dari kita mungkin berkata, saya tidak damai sejahtera karena Roh Kudus mengingatkan saya akan dosa-dosa saya. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Yohanes 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini, kalau ia datang, ini tentang Roh Kudus. Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16 itu berbicara tentang Roh Kudus. Dikatakan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu sebabnya sebagian orang berkata bahwa tuh Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau kamu berdosa, Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan dosa-dosamu. No. Perhatikan kata-katanya dengan baik. Roh Kudus menginsafkan siapa? Dunia. Bukan kamu dan saya. Kita bukan berasal lagi dari dunia. Saudara dan saya, kita disebutnya anak-anak Allah. Jadi ini menginsafkan siapa? Dunia yang belum mengenal Tuhan, yang belum lahir baru. Dia akan menginsafkan mereka dari dosa, kebenaran, penghakiman akan dosa karena mereka tetap, perhatikan, tetap tidak percaya. Jadi di kalimat itu sendiri sudah diterangkan bahwa ini adalah untuk orang yang berdosa yang belum mengenal Tuhan. Karena mereka tetap tidak percaya. Jadi bagi saudara dan saya, Roh Kudus tidak menghakimi saudara. Karena Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghakiman. Bagi sebagian orang, mungkin kita melihat ya, datang ke gereja, lalu mereka berdoa dulu. Nggak ada yang salah dengan saudara berdoa dulu, datang ke gereja sebelum kita pujian penyembahan. Berdoa dulu, tapi ada sebagian orang yang datang berdoa, minta ampun dulu. Tuhan ampunkan tadi saya marahin sopir Grab,
atau Gojek atau apapun kendaraan saudara, saya tadi marahin security di tempat parkir, saya tadi berantem sama istri saya. Kita mengakui dosa-dosa kita karena kita merasa Tuhan menghakimi kita tidak layak untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, tahukah kamu bahwa darah Yesus, Ibrani 10, menguduskan kamu satu kali untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi orang kudus satu kali untuk selama-lamanya. Lalu Yohanes 15 ayat 26 bilang begini, lalu apa dong fungsinya Roh Kudus? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, dia itu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau saudara jatuh di dalam dosa, Roh Kudus di dalam saudara tidak akan menegur engkau, tidak akan mendakwa engkau, justru dia akan bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan engkau akan karya Yesus, bahwa penebusan Kristus di kayu salib, dia yang tidak mengenal dosa, 1 Korintus 2, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, supaya kita menjadi apa? Dibenarkan di dalam Tuhan. Saudara dan saya dibenarkan menjadi orang-orang kudus, bukan karena perbuatan baik. Sama juga dengan kalau saudara jatuh di dalam dosa, kamu tiba-tiba tidak menjadi tidak kudus lagi, atau tidak benar lagi. Kamu dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kamu dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Roh Kudus akan mengingatkan engkau, jikalau engkau merasa, aduh aku tidak layak ya. Iblislah yang mendakwa engkau siang dan malam. Wahyu mengatakan seperti itu. Wahyu 12 ayat 10 kalau saya tidak salah. Iblislah yang mendakwa kita siang dan malam. Kalau di dalam pengadilan, kalau kita melihat hakim itu adalah Allah, pembela saudara siapa? Yesus. Pendakwa saudara siapa? Iblis. Terdakwanya siapa? Saudara dan saya. Iblis akan membawa bukti-bukti kesalahan saudara. Dia akan membuktikan bahwa kamu bersalah. Orang ini memang pembohong. Orang ini tadi berbohong, berkata A, B, C, D, E, F, G. Di pengadilan dia membawa bukti, menuduh saudara. Lalu apa yang terjadi? Pembela saudara, Yesus, akan berdiri dan mengatakan apa? Dia memang melakukan dosa, tapi darahku sudah menguduskan dia satu kali untuk selama-lamanya. Lalu apa keputusan dari sang hakim? Sang hakim akan memutuskan keputusannya bahwa orang ini tidak bersalah. Bukan karena saudara tidak melakukan kesalahan, tetapi karena darah Yesus sudah menguduskan saudara. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan engkau. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 14, dikatakan seperti ini. Ia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan aku, katanya. Roh Kudus itu akan selalu meninggikan Tuhan Yesus. Ingat karya Yesus di kayu salib. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kamu merasa tidak layak, karir saya kok terhambat ya? Kok sudah 2 kali nggak naik-naik pangkat? Kok diberikan sama orang lain? Cek dosa. Biasanya orang-orang Kristen begitu kan, cek dosa. Jangan-jangan kita ada dosa nih. Jangan-jangan kita buka celah sama iblis. Benar gak? Hei, darah Yesus menutup semua celah di dalam hidup saudara. Ingatlah bahwa darah Yesus menutup bungkus engkau 24 jam sehari. Banyak anak-anak Tuhan yang kadang-kadang ngomong gini, darah Yesus, darah Yesus. Bukan gara-gara kamu ngomong, maka darah Yesus menutup bungkus engkau. Tidak. Darah Yesus menutup bungkus engkau 24 jam sehari. Lalu, kalau kita berdosa, apa dong yang kita lakukan? Kalau kita jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa. Kata mengaku dosa di sini bukan mengakui dosa kita, Tuhan, aku memang orang berdosa. Aku memang bersalah, Tuhan. Aku melakukan A, aku melakukan B, Tuhan ampuni aku. Tahu nggak? Kalau kamu ngomong seperti itu, Ibrani 10 ayat 17 firman Tuhan katakan apa? Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Tuhan itu amnesia sama dosa saudara. Karena apa? Darah Yesus sudah menguduskan saudara. Lalu ayat ini bilang apa? Jika kita mengaku dosa, kata mengaku di situ adalah homologeo. Homologeo itu artinya bersepakat. Sepakat tentang apa? Bahwa ia adalah Allah yang setia dan adil. Apa artinya? Dia adil, saudara. Kalau orang bersalah harus dihukum.
Itu artinya adil. Saudara bersalah, harus dihukum. Upah dosa, Roma 3, maut, kutukan, itu harus diberikan kepada saudara. Tapi dia setia. Setia dengan apa? Setia dengan kasihnya, Roma 3. Dia Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Benar gak? Dia Allah yang setia terhadap kebaikannya. Dia mengorbankan dirinya karena dia mengasihi saudara. Jadi ayat ini bilang begini, jikalau kita jatuh di dalam dosa, jika kita mengaku dosa kita, bagaimana caranya mengaku? Ingatlah pengorbanan Kristus di kayu salib. Akuilah dia, Tuhan Yesus, terima kasih kau sudah bayar harganya. Terima kasih Tuhan, aku bersalah, tapi kau bayar. Tadi aku menipu orang, marah sama istriku, marah sama klienku. Tuhan, terima kasih kau sudah bayar dosanya di kayu salib. Apa yang terjadi saudara? Kamu jadi semakin dekat sama Tuhan. Kamu jadi semakin cinta sama Tuhan. Coba deh, setiap kali kamu jatuh di dalam dosa, kamu bukan memukul-mukul dirimu dan berkata, aku orang berdosa, tidak. Kamu datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih, aku melakukan dosa, tapi kau bayar harganya. Kamu jadi mengingat bagaimana Tuhan membayar harganya buat engkau. Bagaimana pengorbanan yang dia lakukan. Bagaimana darahnya tercurah. Setiap kali kamu mengingat akan aku, kata firman Tuhan, ketika dia mau melakukan perjamuan kudus, saudara. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku, katanya. Setiap kali kamu mengingat tentang Tuhan, bukankah kamu makin cinta sama Tuhan? Dan kalau kamu makin cinta sama Tuhan, kamu jadi makin benci akan dosamu. Kamu otomatis akan meninggalkan dosa-dosa. Lihatlah, Roh Kudus sedang tidak menghakimi engkau. Roh Kudus tidak sedang mendakwa engkau. Iblislah yang mendakwa engkau. Tapi Roh Kudus sedang dan selalu mengingatkan akan karya Kristus di kayu salib. Supaya kamu selalu datang kepada Dia dan dilayakkan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lagi merasa dihakimi, jangan lagi merasa didakwa sama Roh Kudus. Kamu layak untuk menerima kebaikan Tuhan karena Roh Kudus di dalammu melayakkan engkau, memanggil Dia apa? Abba, ya Bapa. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dilayakkan. Sekalipun kami jatuh di dalam dosa, tangan-Mu yang kuat mengangkat kami. Tangan-Mu yang kuat menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah mendakwa kami. Kau tidak pernah menghakimi kami. Kau justru datang untuk memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Bagi setiap saudara yang saat ini sedang merasa dihakimi, saya mau berdoa buat setiap engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kau terima pembebasan. Kau mendengarkan kabar baik ini, kau menerima kelegaan. Kau menerima damai sejahtera. Kau percaya bahwa kau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Kepadamulah Allah berkenan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Layak untuk sehat. Layak untuk diberkati. Layak untuk menerima semua kebaikan Bapa. Mari saudara kita angkat suara kita. Kita tinggikan Tuhan kembali. Mari kita bawa hati kita kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Sama-sama kita katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Sama-sama kita katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kami bersorak-sorai, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau layak untuk dimuliakan, Kau layak untuk ditinggikan Tuhan. Atas semua pengorbanan-Mu, atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya, kami berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kami percaya kami dicintai, kami dikasihi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut pagi ini. Berjalan sepanjang hari ini dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudaraku, selamat pagi Roh Kudus hari ini sudah selesai. Saya percaya sekali saudara punya pengharapan yang baru, punya kekuatan yang baru. Kamu mengerti, kamu dikasihi tanpa syarat, tanpa batas. Roh Kudus di dalam engkau memastikan bahwa kau adalah anak yang dikasihi Bapa. Sampai bertemu kembali dalam program kita Selamat Pagi Roh Kudus yang berikutnya. Saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan saudara. Tuhan memberkati.